40 anak. Dan itu kalau kita bandingkan dengan di tahun 2023 kemarin memang ada penurunan. Karena kalau kita melihat di tahun 2023 kemarin, kekerasan terhadap anak sampai dengan bulan Juni itu ada 48 jiwa. Sementara kalau sampai dengan akhir bulan Desember itu sejumlah 85 anak itu yang terlaporkan melalui UPT PPA. Kemudian kalau kita melihat dari hubungan menurut hubungan korban dan pelaku itu memang di sini untuk yang tahun 2024 ini yang paling banyak adalah ini ada dua unsur. Yang pertama dari keluarga ini ada 11 hubungan antara korban dan pelaku. Kemudian untuk yang berasal dari orang lain ini ada 29. Artinya di sini kalau kita melihat hubungan antara korban dan pelaku ini lebih banyak didominasi dari orang lain, bukan dari faktor hubungan keluarga. Mungkin itu tambahan dari kami, Mas. Bisa tetangga, bisa teman, baik itu teman di lingkungan sekolah, bisa teman di lingkungan tempat tinggal, ataupun juga kalau melihat sekarang fenomena yang ada sekarang itu ada cyberbullying, kemudian kekerasan yang berbasis gender online, sehingga memang tidak terbatas pada teman di lingkungan dia tinggal ataupun di lingkungan dia sekolah, tetapi juga teman yang melalui dunia maya, seperti itu. Dengan kekerasan terhadap entah itu perempuan, entah itu anak, pada dasarnya memang untuk zero kasus itu kemungkinan tidak bisa. Hal yang sangat sulit yang akan dicapai. Tetapi yang kita harapkan bahwa apa yang terlaporkan itu sama dengan kejadian yang ada di masyarakat. Kalau untuk Kota Yogyakarta sendiri dengan mekanisme respon kasus yang cukup responsif, itu sesungguhnya memang justru jumlah 40 ini sudah termasuk tinggi juga. Artinya karena setelah kita melihat bahwa dengan adanya sosialisasi terkait dengan penanganan kasus yang kita ada UPT, kemudian sebelum terjadi kekerasan adanya puspaga untuk yang di tingkat preventifnya, itu memang kemudian baik itu dari sekolah itu ada peningkatan di laporannya. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah yang ada sekarang, memang menurun dibandingkan tahun yang lalu. Tetapi harapan kami bahwa penurunan ini benar-benar terjadi sampai di level masyarakat, bukan hanya penurunan dari kasus yang terlaporkan. Harapan kami seperti itu, dengan semakin masifnya kita mensosialisasikan terhadap bagaimana penanganan yang ada, kemudian jalur-jalur untuk pelaporan, kemudian juga bagaimana ketika kemudian di lingkungan masyarakat dengan kader-kader yang sudah ada, baik itu SIGRA, kemudian juga dengan adanya beberapa lembaga masyarakat yang ada, itu tentunya akan menjadi salah satu mekanisme yang kemudian mendorong adanya pelaporan, termasuk juga melalui forum anak, Mas. Bahwa di forum anak kita juga mengajarkan bagaimana anak ini kemudian menjadi 2P. Artinya mereka bisa menjadi pelopor di lingkungan mereka tinggal, dia bisa menjadi pelopor di lingkungan dia sekolah, kemudian dia juga menjadi pelapor manakala ada ketidaksesuaian hak-hak ataupun terkait perlindungan anak yang ada di lingkungan mereka. Sehingga memang kemudian peran dari forum anak ini juga kemudian mendukung adanya laporan dari kejadian kekerasan terhadap anak. Mungkin itu tambahan dari kami. Bisa mungkin bisa disampaikan kalau aduan itu bisa kemana saja? Jadi kalau untuk aduan yang bisa dilakukan manakala terhadap anak itu bisa melalui JSS yang ada di Sikap, kemudian bisa melalui SIGRA, yang mana anggota SIGRA ini sekota Yogyakarta ada sejumlah 105, itu terbagi untuk masing-masing kelurahan 2, kemudian di tingkat kementerian ada 1 dan koordinator kota ada 1. Kemudian juga bisa dilakukan melalui pelaporan langsung ke
UPT PPA yang ada di Depokan. Kemudian juga ada hotline service yang bisa diakses. Kemudian manakala belum terjadi kekerasan tetapi ada persoalan keluarga ataupun anak, ini bisa mengakses untuk pusat pembelajaran keluarga yang ada di Komplek Balai Kota. Itu juga bisa melalui CSS yang ada di sana, ada menu Puspaga. Kemudian layanan yang disampaikan di sana bisa secara offline, bisa secara online, dan di Puspaga juga melayani untuk pelaksanaan Perma nomor 5 tahun 2019 terkait dengan dispensasi perkawinan yang di bawah usia 19 tahun, yang mana hasil dispensasi ataupun asesmen dari psikolog yang ada di Puspaga ini nanti akan menjadi dasar bagi pengadilan agama di dalam memutuskan terhadap pernikahan bagi usia di bawah 19 tahun. Seperti itu, Mbak. Apakah sama seperti di daerah lain yang pelakunya ini gagal nyalek sehingga dia nekat menghamili anaknya sendiri gitu? Kalau berdasarkan dari hasil beberapa kasus yang kami tangani ya Mbak ya, untuk terjadinya kekerasan khususnya untuk pelecehan seksual ya. Kalau untuk pelecehan seksual itu memang lebih banyak karena dampak negatif dari gadget. Itu sangat banyak yang terjadi di sana. Karena pelaku ini juga belum tentu dia orang dewasa. Ada juga pelaku itu yang anak-anak. Dan itu memang terjadi karena terkait dengan adanya dampak dari gadget yang kemudian mereka akses. Karena ini dampaknya memang luar biasa. Tetapi untuk kasus kekerasan yang lainnya yang saat ini sangat marak, mungkin bisa juga kita lihat di fenomena yang terjadi di daerah lain, adanya bullying, perundungan, itu juga masih marak di tataran anak-anak. Sehingga pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin, salah satu topik yang paling banyak kita angkat adalah bagaimana menghindari atau mencegah terjadinya bullying, kemudian cyberbullying dan perundungan di lingkungan sekolah. Itu yang kemudian kita angkat. Walaupun kita juga tidak tidak menghindari untuk isu-isu yang lain, tetapi yang salah satu hal yang paling banyak kita angkat kemarin pada saat masa MPLS itu adalah terkait dengan perundungan dan bullying, seperti itu. Korbannya itu adalah perempuan. Kalau berdasarkan jenis kelaminnya rata-rata perempuan. Kemudian secara korban anak-anak juga lumayan banyak. Nah, terkait dengan penanganan yang kami lakukan, ketika itu korbannya perempuan maupun anak-anak, kalau itu terdapat semacam ancaman atau luka-luka fisik, korban bila memerlukan tempat isolasi atau tempat aman, akan kita bawa ke rumah aman milik pemerintah Kota Jakarta. Kemudian ketika di rumah aman, nanti semua kebutuhan fasilitas akan kita cukupi, baik untuk asupan makanannya, kemudian katakanlah ketika lari dari TKP tidak membawa pakaian akan kita berikan, untuk tempat kebersihan akan kita bersihkan. Kemudian yang pertama kita dampingi secara psikolog yang kita teman-teman psikolog akan mendampingi pemulihan secara mental, akan didampingi, nanti akan dipulihkan secara mental. Kemudian setelah nanti pulih secara mental, baru kemudian dari pihak korban kita panggil. Biasanya pelakunya adalah dari orang-orang terdekat, lingkungan terdekat. Nah, nanti dari situ setelah pihak korban ketemu, saksi ketemu, nanti biasanya dia sudah mulai traumanya sembuh, dia akan bisa berpikir secara tenang. Apakah kemudian ini akan diselesaikan dengan catatan tidak boleh terjadi pengulangan, kami lakukan edukasi terhadap keluarganya, ataukah kemudian dia katakanlah misalnya akan melimpah ke meja hijau. Tapi sekali lagi kami pastikan, ketika kami mendampingi, bukan tujuan kami untuk menceraikan pasangan suami istri. Itu faktor utama yang paling kita lakukan. Karena sekali lagi bukan perceraian yang akan kita tuju, atau bukan untuk memidanakan.